Resmi berseragam Real Betis, Antony menangis ungkap derita di Man United. Pesepak bola Brasil, Antony akhirnya bisa bernapas lega setelah menutup perjalanannya bersama Manchester United. Saat diperkenalkan secara resmi sebagai pemain baru Real Betis, winger berusia 25 tahun itu tak kuasa menahan air mata ketika mengenang masa-masa sulit di Old Trafford. Apa yang terjadi di Manchester? Hanya saya yang tahu betapa sulitnya. Saya minta maaf. Saya sempat berlatih terpisah, tetapi itu bagian dari hidup. Saya tahu momen ini akan datang. Sekarang semua sudah menjadi masa lalu. Sayangnya, tidak banyak yang diungkap oleh Antony terkait penderitaan yang ia rasakan selama mengenakan jersey Manchester United. Ia hanya mengatakan dirinya merasa diasingkan oleh Manchester United setiap kali berlatih. Di tengah tekanan itu Antony tetap merasa optimistis. Ia yakin momen yang ia tunggu akan segera datang. Momen di mana ia mampu memberikan kemampuan terbaiknya tanpa merasa diasingkan. Antony meninggalkan Manchester United setelah 3 tahun membela klub tersebut. Ia didatangkan dari Ajax Amsterdam pada 2022 dengan status rekrutan termahal kedua sepanjang sejarah Man United. Selama berseragam setan merah, ia mencatat 96 penampilan dengan torehan 12 gol dan 5 assist. Meski kerap menuai kritik dan ejekan di Premier League, Antony justru menunjukkan kebangkitannya saat menjalani masa pinjaman 6 bulan di Spanyol. Bersama Real Betis, ia bermain dalam 26 pertandingan resmi dengan catatan impresif, yakni 9 gol dan 5 assist. Alasan Manchester United pilih Senne Lammens ketimbang Emi Martinez, calon pewaris tahta Courtois. Here we go. Fabrizio Romano telah mengonfirmasi bahwa Manchester United resmi mencapai kesepakatan untuk mendatangkan Senne Lammens. Keputusan ini menarik sorotan karena sebelumnya nama besar seperti Emiliano Martinez sempat dikaitkan dengan setan merah. Namun, United akhirnya menjatuhkan pilihan pada kiper muda Belgia tersebut. Lammens, 22 tahun, merupakan jebolan akademi klub Brugge dan sempat memperkuat Jong Ajax. Dengan postur 1,93 meter, ia dikenal punya refleks tajam, keberanian dalam duel udara, serta distribusi bola yang terus berkembang. United melihatnya sebagai investasi masa depan, bukan sekadar cadangan jangka pendek. Berbeda dengan Emi Martinez yang sudah berusia 32 tahun dan berada di puncak karir, Lammens dipandang punya ruang besar untuk berkembang. Erik ten Hag menilai sang kiper bisa dibentuk sesuai filosofi permainan tim, terutama dalam membangun serangan dari belakang. Tak hanya itu, Lammens juga membawa label, calon pewaris tahta Courtois. Belgia selama ini dikenal melahirkan penjaga gawang top dunia, dan United ingin menjadi bagian dari perjalanan bintang berikutnya. Perekrutan ini menandai langkah berani klub untuk menatap masa depan, dengan harapan Lammens suatu hari bisa menjadi fondasi kokoh di bawah Mister Old Trafford. Sitting lonely in my room again, trying to find the words to say, but nothing comes out. I am looking for the better days, seem like they just stay away. Cerita sedih Emi Martinez, menunggu tawaran MU yang tak kunjung datang. Dilansir Fabrizio Romano di X, kisah Emiliano, Emi Martinez di bursa transfer musim panas kali ini berakhir dengan nada sedih. Kiper utama Aston Villa itu disebut menghabiskan detik-detik terakhir deadline day dengan penuh harapan, menanti panggilan resmi dari Manchester United. Namun, hingga jendela transfer ditutup, tawaran yang ditunggu tak kunjung datang. Martinez sebenarnya sangat berharap bisa bergabung dengan setan merah. Ia bahkan diyakini sempat menjalin komunikasi dengan beberapa rekan di timnas Argentina yang membela MU. Harapannya sederhana, bisa mendapatkan tantangan baru di Old Trafford sekaligus melanjutkan karir di level tertinggi Eropa. Sayangnya, pihak MU memilih jalur berbeda. Klub justru menuntaskan perekrutan kiper muda Belgia, Senne Lammens, yang dipandang sebagai investasi jangka panjang. Faktor usia, nilai transfer, serta proyek masa depan disebut menjadi alasan mengapa Martinez tak masuk prioritas. Alhasil, Martinez harus kembali fokus bersama Aston Villa meski hatinya sempat terikat dengan bayangan berseragam merah. Cerita ini menjadi pengingat pahit bahwa dalam dunia transfer,
tak semua penantian berbuah manis. Like a fool again, thinking I can fool myself by telling me lies. When there's so many things that I keep in my mind, I hang around people I don't even like. If they can be happy and walk with a smile, oh why? Senyum lebar Rasmus Højlund tinggalkan Manchester United gabung Napoli. Here we go. Dilansir Fabrizio Romano di X, kepindahan Rasmus Højlund dari Manchester United menuju Napoli akhirnya terwujud. Striker muda Denmark itu tampak meninggalkan Carrington dengan senyum lebar, menandai akhir perjalanannya bersama Setan Merah yang hanya berlangsung singkat. Højlund sejatinya didatangkan musim lalu dengan harapan besar menjadi mesin gol utama. Namun, adaptasi di Premier League berjalan sulit. Inkonsistensi performa serta tekanan tinggi di Old Trafford membuat namanya tak selalu jadi pilihan utama Erik ten Hag. Situasi inilah yang membuka jalan bagi Napoli untuk meminangnya. Napoli sendiri tengah mencari penyerang baru setelah masa depan Victor Osimhen kian tak menentu. Højlund dianggap cocok dengan gaya permainan cepat dan agresif Parthenope. Dengan usia yang masih 21 tahun, Napoli menilai ini adalah investasi cerdas untuk jangka panjang. Menurut laporan Fabrizio, negosiasi berlangsung cepat begitu Napoli mengajukan proposal resmi. Manchester United menerima tawaran karena melihat peluang mengembalikan sebagian dana transfer sekaligus memberi kesempatan Højlund berkembang di lingkungan yang berbeda. Kini, senyum sang striker muda seolah menjadi tanda optimisme baru. Di Napoli, Højlund diharapkan bisa menghidupkan kembali kariernya dan membuktikan kualitasnya sebagai penyerang Eropa papan atas. Sitting lonely in my room again, trying to find the words to say, but nothing comes out. Jeda internasional bisa jadi penentu nasib Ruben Amorim di Man United. Mantan gelandang Prancis, Emmanuel Petit, meyakini keputusan soal masa depan pelatih asal Portugal itu akan ditentukan saat jeda internasional. Ia juga meragukan Amorim akan bertahan lama di Old Trafford. Amorim menghadapi awal musim yang sulit bersama Setan Merah. Setelah gagal mengalahkan Arsenal dan Fulham di dua laga pertama Premier League, Mu tersingkir lebih dini dari Carabao Cup. Kekalahan yang paling memalukan itu terjadi pekan lalu, ketika tim 6 kali juara Premier League, kalah adu penalti dari Grimsby, klub kasta keempat. Usai pertandingan itu, Amorim sempat menyiratkan keraguannya soal masa depannya, tepatnya saat konferensi pers jelang laga melawan Burnley. Kendati Man United kemudian meraih kemenangan pertama musim ini atas The Clarets, ketidakpastian mengenai posisi pelatih berusia 40 tahun tersebut tetap terasa. Saya yakin dia masih manajer yang sangat baik, tapi dia sedang hidup dalam mimpi buruk, seperti banyak pelatih lain yang pernah mengalaminya di Manchester United. Sejujurnya, saya tidak melihat dia bertahan di Manchester United. Menurut saya, jeda internasional akan menentukan apakah dia tetap atau tidak. Now I'm feeling like a fool again, thinking I can fool myself by telling me lies. When there's so many things that I keep. Tak ada peluang transfer untuk Kobbie Mainoo bertahan di Man United. Manajer Ruben Amorim telah menghabiskan banyak uang musim panas ini dengan menggelontorkan lebih dari 200 juta pound untuk merekrut Benjamin Sesko, Matheus Cunha, dan Bryan Mbeumo yang belum memberikan dampak signifikan bagi tim di awal musim. Amorim, yang menyadari keinginan Mainoo untuk pergi, mengungkapkan keinginannya untuk pemain internasional Inggris itu tetap bertahan. Saya ingin Kobbie tetap bertahan. Dia perlu berjuang untuk tempatnya, dan kami membutuhkan Kobbie. Jadi, itu tidak akan berubah. Selebihnya, saya tidak tahu bagaimana nanti. Saya mengerti bahwa para pemain yang tidak bermain saat ini kecewa, tetapi semua orang memiliki kesempatan yang sama untuk bermain. Anda harus berjuang sepanjang pekan. Menurut Fabrizio Romano, Mainoo dikabarkan akan bertahan di United meskipun ia melihat masa depannya di tempat lain. Kobbie Mainoo merasa khawatir dengan kurangnya waktu bermain yang ia dapatkan sejauh ini dan menilai duduk di bangku cadangan tidak akan menunjang perkembangan kariernya, terutama menjelang Piala Dunia 2026.